Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dusana Pandangan dimanapun berada. Kita kembali di program Suntiang Nagari Perempat RRI Padang. Untuk kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023. Oke. Dan seperti biasa, narasumber kita dari organisasi Bundo Kanduang Sumatera Barat. Kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita untuk pagi hari ini. Ada Bundo Heni Herwina atau Dr. Heni Herwina, Biro Pendidikan Bundo Kanduang Sumatera Barat. Halo, assalamualaikum Bundo Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bundo Amna. Aduh, udah lama nih nggak dengar suara Bundo Heni. Iya, alhamdulillah. Jadi Ketemu kangen deh, lagi pengen ya, denger ya. langsung. Oke. Iya, alhamdulillah. Makasih Bundo Amna. Tapi kalau Aha. Bundo Amna kedengeran terus suaranya hampir setiap saat. Oh gitu ya. Ya karena Masya emang Allah. emang siaran tiap hari ya Bunda ya. Masya Allah. Harus sehat-sehat terus nih ya, karena siarannya tiap Pasti, hari. insya Allah. Oke, Alhamdulillah. Bunda Heni, untuk Iya, tema kita pagi hari ini kita akan berbicara tentang peran organisasi Bundo Kanduang ya untuk melestarikan adat dan budaya budaya Minangkabau. Minangkabau. Nah, kira-kira nih untuk program yang ada saat ini atau terakhir event yang diikuti oleh organisasi Bundo Kanduang seperti apa, Bundo Heni? Iya. Terima kasih Bunda Amna dan selamat pagi, salam bagi semua pendengar RRI ya. Uh, Kami mengucapkan terima kasih karena selalu bersama Bundo Kanduang, apakah Bundo Kanduang yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Bundo Kanduang pusatnya juga, maupun Bundo Kanduang yang ada di kabupaten dan kota, serta yang di luar negeri juga. Mhm. Jadi atas nama Bundo Kanduang kami mengucapkan terima kasih sekali kepada RRI karena selalu bersama dalam acara Suntiang Nagari ini untuk memberikan informasi maupun edukasi kepada masyarakat terkait program maupun harapan-harapan ataupun kondisi terkini yang tengah berjalan di semua lini yang ada, di mana Bundo Kandung tersebar di seluruh dunia ya Bundo Amna ya. Mhm, ya. Iya, dan seperti Bundo Amna tahu dan kita juga sudah kupas Ya. di beberapa pertemuan sebelum ini, baik dari Bundo Kanduang luar provinsi seperti dari Bengkulu, Jambi, Medan ya, Mhm. kemudian juga dari luar negeri kita sudah menghadirkan ya Bundo Amna ya Mhm. beberapa rekan kita Bundo Kanduang yang ada di Turki, kemudian di Australia. Kemudian yang terakhir di mana ya kemarin ya yang ada lomba apa Piala Dunia di Qatar. Di Qatar, di Qatar. Iya, dan Mhm. terakhir ada Bundo Riris mewakili Bundo Kanduang England ya kalau nggak salah ya. Iya betul, England. Iya. Nah, Bundo Amna, Mhm. Bundo Kanduang Sumatera Barat setiap saat, maksudnya setiap periodenya selalu berupaya untuk berkoordinasi satu sama lain, kemudian juga menghadirkan para Bundo Kandung di mana saja berada untuk selalu bersama-sama seperti yang kita ambil tema saat ini, utamanya adalah untuk melestarikan adat dan budaya Minangkabau untuk Bundo Kanduang dan keluarga dan juga generasi muda utamanya. Mhm. Nah, alhamdulillah pada tahun lalu, tahun 2022, kita ada kegiatan yang sangat besar, yaitu Kongres Bundo Kanduang Sedunia, yang itu memang dihadiri oleh Bundo Kanduang dari beberapa negara dan tentunya pastinya dari kabupaten kota Mhm. serta beberapa provinsi di luar Sumatera Barat. Nah, untuk kegiatan tersebut seperti sudah pernah dikumpas oleh Bundo Triana di Iya. pertemuan beberapa minggu yang lalu, Mhm. itu kegiatannya juga banyak Bundo Arna kan ya, Iya, mulai betul betul. dari parade panjang Mhm. sekali itu Mhm. dari istana yang satu ke istana Pagaruyung, Mhm. Mhm. jalannya dipenuhi oleh Bundo-Bundo Kandung dengan pakaian adat dan juga pakaian khas Bundo Kanduang dengan baju Mhm. basibanya. Mhm. Kemudian kongres dilaksanakan pada hari keduanya dan ada lomba adat Managua atau penampilan kegiatan budaya yang sebelumnya belum terangkat. Nah, Mhm. demikian. Iya. Nah, untuk tahun ini
tahun 2023 itu juga ada kegiatan besar di mana Bundo Kanduang Sumatera Barat dan Perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau secara umum itu sangat bersyukur karena kita pada tanggal 1 Februari yang lalu itu menaiki rumah gadang Bundo Kanduang. Nah, rumah gadang Bundo Kanduang ini berlokasi di Masjid Raya Sumatera Barat, Bunda Amna. Iya. Oke. Dan sebelumnya Rumah gadang Bundo Kanduang berlokasi di Masjid Raya Sumbar, tepatnya di mana tuh? Iya, kawasan Masjid Raya Sumatera Barat, kita tahu di seberangnya Telkom ya, di Iya, betul. Berarti di dalam kompleks itu ya. ada berdiri rumah gadang begitu ya? Iya, betul. Rumah gadang yang desainnya memang lebih desainnya tetap berinspirasikan Istana Paguruyuang, karena Bundo Rauda sendiri yang diminta waktu itu untuk ikut dalam perancangan bentuk bangunan oleh pengembangnya bersama Bapak Gubernur, karena Bundo Rauda cerita sendiri ke saya ketika itu tentang hal ini, karena beliau sangat bahagia dengan adanya rumah ini. Jadi sebenarnya gedung Bundo Kanduang ini, Bunda Amna, itu sudah dipersiapkan sejak Bapak Gubernur Iwan Praitno, kemudian menjadi lebih sempurna lagi pada Gubernur kita yang sekarang, Bapak Mayaldi, dan bisa dipergunakan untuk periode sekarang ini, begitu. Ya, tujuan dari pemerintah provinsi sendiri menyediakan lokasi atau menyediakan rumah gadang tersebut spesial untuk Bundo Kanduang ini seperti apa tujuannya, Bunda? Iya, sebelumnya ada kegiatan juga di 20 Desember yang lalu, Bunda Amna. Jadi setelah 1 sampai 5 Desember kita kongres, di tanggal 20 Desember juga ada kegiatan Pemda Sumatera Barat untuk di kawasan Masjid Raya Sumatera Barat ini, gedung Bundo Kanduang dan gedung Elkam yang berada di lokasi itu juga dilakukan peresmian oleh Bapak Gubernur sebagai bagian dari kawasan untuk pengembangan pendidikan di Sumatera Barat, utamanya untuk generasi muda yang fokus dan penekanannya pada adat Basandi Sara dan Basandi Kitabullah, demikian. Jadi memang selain untuk program-program Bundo Kanduang sendiri, baik secara internal di dalam provinsi, luar provinsi, kabupaten dan kota, bahkan dunia, itu diharapkan bisa mempergunakan gedung ini, karena sebelumnya sejak tahun 1974 Bundo Rauda mengulang lagi dalam pidato pembukaan kemarin, kita berkegiatan itu numpang gitu istilahnya, maksudnya nggak punya gedung sendiri, artinya pada panitia-panitia lokal atau penyelenggara di gedung-gedung tersebutlah kegiatan dilakukan. Jadi ketika gedung ini ada, ini Bundo Rauda menyebutkan, Bundo Ketua kita, bahwa ini merupakan sejarah yang besar bagi Bundo Kanduang Sumatera Barat, Perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau secara umum. Pastinya sangat menyambut baik sekali dengan adanya rumah gadang untuk organisasi Bundo Kanduang tersebut ya, Bunda Heni ya. Iya, tentu sangat berbahagia begitu, Bunda Ana. Iya, karena rumah gadangnya juga ada 2 tingkat, maksudnya sebenarnya kalau dari bentuk struktur bangunan sekarang ya, terus kalau di rumah gadang mungkin tadi di bawahnya ya, karena dia dibuat dengan beton, jadi bawahnya itu perkantoran sama ada display, ada kayak galeri, Bunda Ana. Jadi kalau kita masuk dari depan ada 2 untuk menyimpan beras ini, kalau padi, rangkiang semacam rangkiang di Pagaruyung Istana juga, atau rumah-rumah gadang pada umumnya ada 2 rangkiang. Kemudian nanti kita masuk di pintu utama, bagian bawah atau lantai 1 itu dijadikan ruangan perkantoran, dan ada juga galeri beberapa koleksi budaya, apakah pakaian adat dan lainnya juga ada di sebelah kiri, sebelah kanannya perkantoran. Lalu di lantai 2-nya ada ruangan yang luas, yang ketika 2 kali pertemuan kemarin bisa kita pergunakan untuk seminar maupun menjamu tamu, dengan hidangan bajamba misalnya, kita bisa duduk lesehan maupun di set up seperti untuk kegiatan seminar atau pelatihan. Luar biasa. Sudah punya
Iya. rumah gadang baru Bunda Betul, Kanduang betul, Sumatera betul. Barat Jadi saat kalau ini. harapan pemerintahnya sendiri sih yang Bunda Amna Mhm. tanyakan itu, Iya. dengan adanya gedung ini tentu akan mendukung sekali program pemerintah dalam upaya pendidikan dan Mhm. melestarikan adat dan budaya yang berdasarkan adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Karena di samping Elkam yang sudah lebih dulu beroperasi, nanti Bundo Kanduang dari berbagai daerah dan Mhm. negara Mhm. juga Iya. ketika pulang ke Sumatera Barat, insya Allah dapat mempergunakan gedung ini juga. Mhm. Mudah-mudahan Mm-mm. ya Bunda ya. Iya, karena Oke. letaknya juga strategis kan Bunda Amna ya, di pusat Betul. kota, dekat sekali dengan tempat ibadah yang di kompleks yang sama. Jadi sangat bahasa orang sekarang sangat convenient, sangat Mhm. nyaman gitu. Nyaman banget ya. Iya, nyaman untuk berkegiatan dan beribadah juga. Mhm. Hmm, Ya kita bersyukur ya Bunda ini pemerintah provinsi juga sangat betul. mendukung sekali dari organisasi Bundo Kanduang tersebut. Artinya memang ada perhatian dari pemerintah sendiri untuk melestarikan adat dan budaya Minangkabau Sangat, sangat, gitu. sangat, alhamdulillah demikian. Jadi Mhm. Bundo Rauda tuh sangat senang sekali, Mhm. dan tentu seluruh Bundo Kandung yang ada gitu ya. Dan yang kemarin itu Bundo Amna mungkin dilaporkan juga kayak semacam pandangan mata ya, bahwa Mhm. untuk penyelenggara menaiki rumah gadang ini adalah Bundo Kanduang Kota Padang, Ya. kemudian Bundo Kanduang lainnya yang berasal dari beberapa kabupaten dan kota, itu kita undang perwakilan-perwakilan, Mhm. lalu mereka semua datang dengan pakaian baju basiba, Mhm. lalu kemudian juga ada perwakilan dari Bundo Kanduang yang ada di DKI, kebetulan juga ada yang pulang kampung, Mhm. jadi mewakili Bundo Kanduang yang ada di DKI. Jadi sebagai informasi juga Bundo Amna, Ya. dalam tahun yang lalu beberapa kepengurusan baru Bundo Kanduang juga telah dilantik oleh Bundo Ketua, Bundo Mhm. Rauda sendiri, Mhm. yang sebelumnya strukturnya ada yang berganti, ada yang baru. Nah itu biasanya dalam pelantikan Bundo Rauda dan tim seperti Bundo U, sekretaris, kemudian Bundo Wa, dan beberapa tim lainnya itu secara periodik Mhm. berkenan untuk hadir ke berbagai kabupaten dan kota, bahkan luar provinsi seperti ke Batam, ke banyak tempat untuk mensupport kegiatan Bundo Kandong kita di setiap lokasi yang ada Mhm. tersebut, Mhm. ikut hadir dan memberikan pencerahan-pencerahan terkait kegiatan Bundo Kanduang. Betul sekali. Hmm. Oke, kira-kira program pertama di Rumah Gadang yang ditempati Hmm. sekarang seperti apa? Ada rencana nggak, Bunda ini? Uh, Ya, saya selalu bersumberkan informasi yang diberikan oleh Bundo Ketua, dan dalam diskusi kita maupun dalam pidato beliau, planning utama dan sangat penting untuk diselenggarakan dalam waktu ke depan adalah bahwa gedung atau rumah Bundo Kanduang ini akan menjadi pusat diadakannya pelatihan, penataran, Mhm. maupun event berupa lomba atau kegiatan-kegiatan membangun untuk meningkatkan pengetahuan dari Bundo Kanduang yang selalu terus diupdate dan di refresh dan Mhm. Mhm. dicerahkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan edukasi Bundo Amna, karena sebenarnya kalau untuk adat dan budaya kan banyak sekali ya yang Betul. bisa kita angkat untuk Mhm. dipahami lebih baik begitu. Misalnya seperti yang Mhm. pernah kita tampilkan juga di acara Suntiang Nagari kan Bundo Amna, untuk Mhm. misalnya sumbang dua baleh aja itu, Iya, untuk masing-masing sumbangnya itu kan banyak bahasannya gitu ya. betul, betul. Misalnya sumbang bicara, sumbang duduk dan lain-lain ya. Kemarin itu kita pernah ketika gubernur di bulan Desember tanggal 20 Mhm. meresmikan gedung Bundo Kanduang sebagai salah satu bagian dari kawasan untuk aplikasi adat Basandi Syara dan Syara Basandi Kitabullah bagi pendidikan generasi muda Sumbar. Mhm. Itu kita pernah juga mengundang pembicara dari Dinas Kebudayaan untuk bahas sumbang dua baleh lagi Bundo Amna. Ini Mhm. nggak Mhm. habis-habisnya nih. Iya, betul Itu betul untuk itu satu emang. satu Mhm. topik awal aja tentang bahasa, Mhm. bagaimana berbahasa, itu butuh waktu yang panjang, ya Betul. kan? Karena harus Mhm. diceritakan satu persatu, Mhm. bagaimana seharusnya, bagaimana yang nggak boleh gitu kan ya. Mhm. Nah, Mhm. mudah-mudahan nanti secara terprogram
sumbang misalnya, untuk Mhm. setiap poinnya itu benar-benar dikaji dan Mhm. diterapkan secara optimal informasinya dan aplikasinya, sehingga pemahaman kita semakin baik dari hari ke Iya. hari. Dan Mhm. itu juga mudah-mudahan menjadi dasar untuk para bundo kanduang dimanapun berada untuk mengaplikasikannya kepada masyarakat dan generasi muda. Mhm. Karena Jadi memang memang mhm. catatan Bundo Rauda itu lebih pada edukasi, Betul, betul. yang lebih diformalkan lagi dalam bentuk pelatihan, penataran, dan Mhm. Mhm. event-event. Iya, Demikian karena Bundo Amna. memang yang menjadi keresahan kita saat ini, Bunda Mm-mm, Heni, mm-mm, mm-mm. generasi muda kita ini eh, apa dengan sumbang dua Bali ini sangat-sangat apa ya, benar-benar sumbang gitu loh. Benar-benar sumbang ya, Benar-benar benar-benar sumbang. Bundo Amna. Nah, benar-benar Iya, ada kecenderungan demikian ada ya. kecenderungan seperti itu. Banyak sekali Mm-mm. terjadi kasus-kasus apa ya, contohnya yang Untuk komunikasi kasus-kasus ya, masalah komunikasi utamanya ya, Bundo Amna masalah ya. komunikasi, masalah moral, apalagi moral generasi muda sekarang. Ini benar-benar Betul, sangat betul. bertentangan dengan falsafah Berarti kita kita sebagai ABSSBK. generasi yang lebih senior mungkin memang Mm-mm. menjadi kewajiban kita ya Bunda Amna ya Betul, betul untuk sekali. melihat poin ini, Mm-mm. bagaimana berkomunikasi, berperilaku, Mm-mm. dan apa namanya, adat dan budaya Minangkabau telah menyediakan sebenarnya Mm-mm. panduan dan tuntunan. Tetapi mungkin bahkan saya sendiri Bunda Amna juga terus terus belajar gitu, karena Iya, iya. semakin dengar semakin banyak yang tidak tahu gitu kan, Betul, seperti halnya semakin kita mengkaji sepertinya kitab suci kan. iya betul. Iya. Karena kalau semakin kita gali, Mm-mm. semakin banyak yang benar-benar harus kita pelajari gitu. Karena kalau kita nggak diem aja, ya kita ngerasa udah benar sendiri ya kan Bunda ini ya. Betul, betul Mbak Amna. Iya, makanya kalau Oke, seperti dalam belajar agama kan kita memang dianjurkan untuk punya majlis, untuk betul. punya komunitas agar saling menghidupkan lagi Mhm. hal-hal yang harus kita ketahui untuk majelis ilmunya kan ya. Nah, Mhm. untuk adat Mhm. dan budaya juga sama saja. Ketika kita tidak ada majelisnya atau istilahnya media atau tempat atau komunitas untuk membahas itu, kita nggak bahas kan. Mhm. Jadi Mhm. pengetahuan kita juga tidak bertambah, atau Mhm. kemudian kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa kita lakukan untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat mungkin jadi terhenti. Tapi ketika kita melakukannya bersama dalam Mhm. sebuah aktivitas organisasi misalnya, Mhm. ataupun ya event-event komunitas misalnya, itu mudah-mudahan kita semua semakin tercerdaskan dan masyarakat semakin tercerahkan. Demikian kan Mhm. harapan kita. Betul. Ya, Mm-mm. saya juga ngerasa program pendidikan di organisasi Bundo Kanduang ini juga sangat-sangat penting ya. Karena generasi Mm-mm. siapa lagi kalau yang akan melanjutkan atau melestarikan adat dan budaya kita Minangkabau, ya generasi muda begitu. Ya, Betul, artinya betul Bunda Amna. memang tujuan kita, goal kita ini memang menyelamatkan generasi muda itu. Nah, saya ingin tanya juga ini untuk yang Bundo Kanduang masuk sekolah ini masih berjalan, Bundo? Maaf Bunda Amna, boleh diulang kembali? Untuk Bundokan Bunda Kandung yang mana program Bunda? Bundo Kandung program Bundo Kanduang masuk sekolah sampai saat ini masih berjalan ya? Ya, Bunda Kandung masuk sekolah di beberapa kabupaten kota, karena memang kan kita sangat banyak ya Bunda Amna ya. Mm-mm, Kemarin mm-mm, itu ketika di kongres Kongres Bunda Kandung sedunia itu, menurut catatan Bundo Rauda ada sekitar 3.000 Bundo Kanduang mm-mm. dan organisasi wanita lainnya sebenarnya yang juga berhadir, paling kurang seperti itu. Dan itu juga sebenarnya adalah perwakilan. Jadi Oke. perwakilan dari setiap kabupaten kota, kita kalau nggak salah tuh 6 orang Mhm, yang diundang, karena kan ada keterbatasan tempat dan lainnya ya. Belum lagi nanti di kabupaten kota, kecamatan dan lainnya itu masing-masing kan ada struktur sendiri Bundo Kandungnya betul, kan Bunda Amna betul. ya, dan masing-masing mempunyai program. Mhm, Jadi sejauh ini yang kita pantau baik melalui komunikasi langsung maupun melalui acara kita Suntiang Nagari, beberapa daerah yang sempat Bunda Amna wawancara kalau nggak salah mhm, ya, mhm, juga terus mempunyai program masing-masing terkait untuk melestarikan adat dan budaya Minangkabau ini. Dan salah satu cara yang paling efektif mhm. adalah dengan ke sekolah
dengan betul. bekerja sama dengan sekolah-sekolah, karena Mhm. generasi muda yang perlu kita sentuh sejak dini ya Iya, Bunda Amna ya. iya, iya, iya. Mhm. Ketika itu kalau nggak salah yang saya selalu record dari acara kita Sentiang Nagari, terutama karena ini lebih bisa melihat secara sentral ya kan. Mhm, mhm, Di Padang Panjang misalnya Bundo Kandung kita juga rutin ada mhm. berkegiatan dengan sekolah. Kemudian di beberapa daerah lainnya juga seperti di Jambi itu beliau juga demikian, termasuk di Bengkulu juga seperti itu. Karena pada siapa lagi bukan pada siapa lagi, Mhm, bagian atau target yang paling strategis dan juga rentan mhm. adalah generasi muda, dan mereka Betul. semua pada usia sekolah ya Bunda Amna ya. Mhm, mhm, mhm. Ya, jadi itu insya Allah akan menjadi bagian yang juga akan terus kita lakukan. Mhm, betul Mm-mm. sekali. Nah, itu tadi kan program untuk generasi muda sendiri nih, Bunda Heni. Kalau Mm-mm. program untuk eh, seorang ibu sendiri yang merupakan bunda kandung di Sumatera Barat, yang Ya, untuk bunda pada ya, pada para bunda ya. dasarnya ya, yang pada dasarnya memang bertugas untuk memberikan pendidikan untuk anak-anaknya gitu, karena Betul. nggak ada salahnya kita juga mulai dari situ begitu. Mm-mm. Ya sudah ada Betul. ya Bunda ini. Ya, sangat menarik Bunda Anna. Jadi Mhm, untuk bundo kandung sendiri, wanita yang telah menikah dan biasanya itu bisa kita kelompokkan sebagai bundo kandung, mhm. wanita Minang, Iya betul. walaupun ataupun kita dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jelas disebutkan bahwa Mhm, wanita Minang yang telah berkeluarga itu disebut bundo kandung. betul. Kemudian juga istri orang Minang Mhm, dan anak-anak orang Minang itu bisa berbaur menjadi bagian dari keluarga besar Bundo Kanduang mhm, mhm, Sumatera Barat. Untuk generasi mudanya ada istilahnya sendiri, Rang Mudo gitu kan ya, mhm, dan mhm, untuk Bundo Kandung yang telah menikah. Nah, uh, apa namanya, seperti halnya dunia parenting dewasa ini yang mhm, menjadi bagian yang juga perlu dan mendapatkan perhatian yang optimal juga dari masyarakat mhm. tentang parenting atau edukasi Iya, pada anak, yang tentu itu sebagian besar dilakukan oleh ibu ya, ibu betul, bersama betul. ayah, dan Mhm, dalam hal ini mhm, Bundo Kanduang. Nah, dalam studi parenting modern tentu banyak sekali teori-teori yang perlu diaplikasikan, dan komunikasi merupakan salah satu yang utama. mhm. Perhatian, komunikasi, teladan, dan lainnya itu selalu menjadi poin-poin dalam parenting yang sering diangkat, ya kan? Betul, betul. Dimana ketersediaan waktu orang tua untuk memperhatikan, untuk mendengar, untuk memberikan teladan itu adalah bagian-bagian utama dalam dunia parenting. Nah, Mhm, untuk kita sendiri melihatnya dari segi adat dan budaya Minangkabau juga sebenarnya kita sudah punya hal tersebut secara tradisional sejak lama. mhm. Sering diangkat juga dalam diskusi-diskusi internal maupun bimbingan teknis Ya. di Bundo Kanduang Provinsi, terutama di mana saya sering mengikuti bersama Bundo Rauda dan juga narasumber-narasumber yang sering kita datangkan juga Mhm, Bundo Amna, mhm, misalnya bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan, kita menghadirkan narasumber dari Bundo Kanduang sendiri. Biasanya Bundo Rauda jika tidak ada halangan ikut menjadi narasumber. Kemudian nanti kita juga mendatangkan ahli agama, misalnya mhm, Buya Gus Rizal, itu sering kita undang juga dalam memberikan materi. Jadi kita kita terima ilmu dari budaya, adat, dan agama dari berbagai perspektif, sehingga itu akan menguatkan. Dan yang mhm. paling mengagumkan Bundo Amna sebenarnya dari adat dan budaya kita adalah untuk ibu yang tadi Bundo Amna tanyakan, Iya. adalah budaya atau kebiasaan yang sebenarnya ada dari dahulu, yaitu menjujai. Nah, ya kan, jadi Mhm, kayak budaya kita untuk bercengkrama mhm. dengan Iya. anak yang sebenarnya dapat dilakukan sejak sangat dini Mhm, sampai sangat senior gitu. Kebayang nggak mhm. Bunda Amna Iya, betul, betul, menjujai itu? betul. Kayak bercanda Mhm, dengan anak kita mulai sejak mhm, bayi, mhm. bahkan sejak di kandungan kita Ya, sudah itu sudah di sudah berkomunikasi ya dengan anak ya. diajak, diminta untuk berkomunikasi kan Mhm, Bunda Amna ya, mhm. Betul. dengan janin, karena Mhm, pada usia kehamilan tertentu itu udah ada respon janin mampu merespon reaksi dari luar. Kebetulan saya ini sendiri Bunda Amna punya mhm, pengalaman sendiri mhm, karena pernah
itu hamilnya ada di luar negeri. Oh Kebetulan saya ya, waktu itu tinggal sekolah di Jepang. Jadi oke. saya tuh belajarnya benar-benar dari buku. Hmm, Karena kalau kita di kampung halaman ada orang tua, ada keluarga betul, yang bisa dampingi kita saat kehamilan. Nah, betul. karena Waktu itu saya belum itu, belum masuk organisasi Bunda Kandung ya, Bunda iya ya? itu belum, itu jadi Mm-mm. usia kapan ya? Mm-mm. Tahun 2000-an Bunda Amna. Oke, Jadi waktu oke. itu saya murni Mm-mm. seorang pelajar, tapi kebetulan Mhm. belajarnya di Jepang waktu itu. Oke. Nah, pasti kan banyak banget yang saya nggak tahu tentang dunia kehamilan, kecuali dari Mhm. biologi. Saya kan Mhm. backgroundnya biologi ya, Mhm. jadi ilmu biologinya. Dari ilmu Betul. biologinya memang sebenarnya kalau kehamilan itu kan Bunda Amna adalah sesuatu yang luar biasa, di mana Mhm. bertemunya sel telur dan sperma dari ayah dan ibu, kemudian Mhm. menjadi zigot, Ya. calon bayi ya, calon Mhm. janin. Mhm. Dan itu sebenarnya adalah benda asing bagi tubuh seorang ibu. Dan Betul. benda asing secara biologi, secara alamiah sebenarnya Mhm. pasti ditolak oleh tubuh. Iya. Biasanya kalau kita Iya. ketusuk ini kan, kalau kita ketusuk paku aja Heeh, atau heeh. jarum, pasti kan kalau luka itu bisa membengkak atau Betul, karena sel betul darah sekali. putihnya bekerja, imunnya bekerja kan. Nah, Mhm. untuk kehamilan sebenarnya juga itu udah benda asing yang ada di dalam tubuh. Tapi masya Allah, subhanallah, Mhm. benda asing tersebut justru kalau itu adalah janin, calon bayi kita, itu dilindungi oleh tubuh. Betul sekali. Iya, Mhm. itu dilindungi dalam dengan cairan plasentanya juga, walaupun kita Mhm. goyang-goyang ibunya jalan atau agak gerakan keras juga masih aman, masya Mhm. Allah. Mhm. Mhm. Jadi itu 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 saya tuh kekuasaan belajar luar kekuasaan biasa Allah Subhanahu wa betapa luar taala ya. biasanya proses kehamilan itu sendiri, Bunda Amna. Mhm. Mhm. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi sebagai ibu, ketika kita ada janin di dalam tubuh dan ada reaksi dari luar atau aksi, misalnya kalau suara ayah atau Mhm. suara kakak yang Mhm. suarakan ke perut ibu, itu Mhm. respon janinnya beda, Bunda Amna. Ya. Dia Saya akan juga memberikan ngerasain reaksi yang loh. berbeda. Artinya dia Mhm. mengenali Betul. suara-suara dari luar. Mhm. Dan juga misalnya kalau tepukan atau tendangan, tepukan tangan atau Mhm. Mhm. gerakan fisik lain di perut seorang ibu, itu nanti responnya juga beda. Jadi kalau misalnya kita tepuk di sebelah kiri, Mhm. nendang balasan si bayi atau janin itu di kiri. Nanti kalau kita putar, Oke. dia juga ikut gerakan mutar. Artinya respon terhadap aksi dari luar itu Mhm. benar-benar terjadi. Mhm. Ih, Nah, luar itu biasa saya alami banget ya. sendiri karena memang hanya belajar dari buku, dan benar-benar ada baca buku waktu itu, seorang peneliti saya lupa dari luar, itu ada namanya pendidikan pralahir. Mhm. Nah, dalam kaitannya dengan adat budaya kita yang ada budaya manjujai sejak dulu, kita dibiasakan oleh orang tua kita untuk berinteraksi dengan bayi Mhm. atau calon janin, itu sangat pas, Bunda Amna. Jadi Mhm. teori modern dari pakar di luar dengan Mhm. adat budaya kita sebenarnya dalam hal mendidik seorang ibu, Mhm. mempersiapkan diri untuk Mhm. menjadi seorang ibu, itu luar biasa, sudah hebat juga dari dulu gitu. Kalau Mhm. kita mengikuti semua itu, Luar gitu Bunda biasa. Amna. Benar-benar Bundo Kandung atau Iya, Minangkabau sendiri memang mempunyai kearifan lokal yang apa ya, sangat 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 luar biasa, sangat mendukung kehidupan masyarakatnya betul. sendiri begitu, Bundo ini Iya, terutama dan Bunda Amna untuk kalau seorang ibu. misalnya budaya atau kebiasaan manjujai itu Mhm. kayaknya bisa jadi tema tersendiri nanti di kesempatan lain, karena sebenarnya Bisa, boleh boleh Bundo. bukan hanya saat janin, saat anak masih balita, Mhm. kemudian nanti saat remaja, manjujai itu kayak bentuk perhatian orang tua Mhm. mengkomunikasikan sesuatu secara benar, sehingga bahkan saya kan ikut belajar ya dalam bimbingan teknis yang terjadi di Pondok Anduang, Ya. Sumatera Barat yang saya ikuti saat ini, Mhm. itu sampai dewasa seorang ibu itu Mhm. tetap menjujui anaknya, bahkan ketika anaknya sudah punya keluarga sendiri gitu. Mhm. Mhm. Itu Karena tetap ya. sedemikian iya, sedemikian luar biasanya arti ibu bagi seorang Mhm. anak gitu. Jadi Mhm. seorang ibu bahkan ketika anaknya udah punya anak sendiri juga, dia punya kehormatan, level di mana Mhm. dia bisa kasih Mhm. nasihat gitu kan sama Mhm. anaknya, kalau misalnya anaknya rasanya harus diluruskan atau misalnya diingatkan kalau dia lalai kayak gitu. Jadi Mhm. hubungan bundo dengan anak atau orang tua dengan anak di Minangkabau itu sangat luar biasa. Paling tidak bisa kita Oke. lihat melalui budaya tersebut gitu. Jadi Mhm. menjujai yang tadinya mungkin kebayangan ketika anak masih kecil, Mhm. sebenarnya itu terus berlanjut sampai dia dewasa, tetap aja
seorang anak, misalnya kalau seorang ibu punya anak bujang kemudian dia menikah, Mhm. ibu juga selalu perhatian dan memberikan arahan-arahan bagaimana dia bersikap di rumah istrinya, Mhm. bagaimana Mhm. mungkin hal-hal yang lalai atau mungkin memujinya, sehingga anak selalu mempunyai kedekatan yang baik dengan orang tua. Masya Allah ya Mhm. Bunda. Masya Allah, Jadi luar biasa ya Bunda ini ya. iya, jadi Ini memang seandainya perlu semuanya berjalan kita. dengan normal, Mm-mm. alangkah semua orang itu sangat berbahagia hidupnya gitu loh Bunda. Betul, betul Karena sekali Bunda ini. Tapi memang iya, perlu SKS tersendiri kayaknya untuk maju jaya ini Bunda bener ini. bener bener. Kayaknya Iya, perlu saya kan perlu juga 4 bagian SKS dari ya. pembelajarnya gitu kan Bunda. Heeh, Nah itu heeh. dari Oke. pembelajarnya aja, dari info yang saya dapat aja itu udah luar biasa gitu ya. Apalagi kalau Mhm. kita kaji satu persatu Oke. dan kita bahas satu persatu mungkin lebih seru lagi gitu. Betul sekali. Bunda ini Mm-mm. kita break sebentar ya. Oh iya, Jadi bener. sampai Ini lupa yang break ya saya takut, gara-gara keenakan iya, ngomong begitu. takut Oke. ngomong terus ya. Terima kasih Bunda Kita diingatkan. akan break sebentar. Setelah yang satu ini tetap bersama Pro 4 RRI. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Rumah Gadang Kajang Padati adalah rumah gadang di Minangkabau yang tidak memiliki atap berbentuk gonjong, melainkan mengadopsi bentuk atap padati yang berupa atap pelana, tetapi melancip di ujung-ujungnya. Rumah gadang ini dapat ditemukan di Padang, khususnya di daerah Kuranji, Pauh, dan Kota Tangah. Pada masa Kesultanan Aceh pada tahun 1607, ketika Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda menguasai pesisir barat, Aceh bertindak sebagai pemonopoli perdagangan dan ikut campur dalam hal adat kebudayaan, termasuk peraturan yang mengharuskan rumah gadang dibangun dengan memadukan pengaruh Aceh dengan Minangkabau. Rumah gadang Kajang Padati berbeda dengan rumah gadang yang biasanya bergonjong. Meski atapnya melengkung, tetapi tidak ada bagian yang lancip seperti tanduk kerbau. Di bagian halaman depan, dekat tangga terdapat bangunan seperti kolam yang disebut sebagai kulah. Secara filosofi, keberadaan kulah yang dulu berisi air yang dipergunakan untuk mencuci kaki sebelum masuk rumah adalah sebagai pelambang penyuci jiwa dan pembersihan diri. Di bagian depan rumah, ada sebuah ruang terbuka yang disebut serambi. Antara serambi dan ruang tengah dihubungkan oleh pintu yang merupakan pintu utama bangunan rumah. Ruangan ini dulunya digunakan sebagai tempat kumpul dan bermusyawarah. Pada bagian lantai yang tepat berada di depan pintu, terlihat adanya bagian lantai yang memiliki celah memanjang, yang berfungsi sebagai tempat mengalirkan air ke tanah ketika memandikan jenazah anggota keluarga di atas rumah. Dari ruang tengah menuju ke ruangan dalam atau ruang keluarga, memiliki atap yang tinggi sehingga kesan luas begitu terasa. Ruangan ini memiliki beberapa ruangan yang masih digunakan sebagai bilik atau kamar. Rumah gadang Kajang Padati merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang saat ini keberadaannya hampir punah dan kalah pamor dengan rumah gadang Bagonjong di wilayah Dare. Pada masa sekarang ini, masyarakat Kota Padang sudah jarang membangun rumah gadang Kajang Padati sebagai tempat tinggalnya dan cenderung membangun rumah yang lebih modern. Kondisi demikian berakibat pada semakin sedikitnya rumah gadang Kajang Padati dari segi jumlah di Kota Padang. Apabila tidak ada lagi pembangunan kembali dan upaya untuk pelestariannya, dikhawatirkan suatu waktu nanti rumah gadang Kajang Padati sebagai kekayaan kesanah budaya masyarakat Minangkabau di Kota Padang tidak ditemukan lagi atau hilang dari peredaran. Padahal keberadaan rumah tersebut dengan sendirinya merefleksikan kehidupan sosial budaya masyarakat pendukungnya. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kota Padang,
ternyata masih menyimpan banyak misteri. Misteri yang ditinggalkan saat Padang diduduki Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Misteri tersebut berupa bunker dan terowongan bawah tanah. Bunker-bunker serta terowongan tersebut bahkan ditemukan di beberapa lokasi yang tersebar hampir di seluruh wilayah ibu kota provinsi Sumatera Barat ini. Salah satu lokasinya berada di Gunung Pangilun, Kota Padang, yang sebenarnya adalah sebuah bukit dengan ketinggian 70 meter di atas permukaan laut. Di sini banyak ditemukan bunker, jalur terowongan, bahkan basis pertahanan yang berada di puncak bukit. Bunker dengan ruang-ruang yang bisa dimasuki, hingga jalur terowongan yang menembus dua sisi bukit yang bahkan bisa dimasuki dengan posisi berdiri di dalamnya. Tak hanya itu, di area Gunung Padang bahkan masih tegak dan kokoh bunker dan ruang yang disinyalir dulunya digunakan Jepang untuk menembaki kapal-kapal musuh yang ingin memasuki wilayah pesisir Padang. Terbukti masih ada meriam yang bertengger di sana. Misteri bunker Jepang ini masih terselimuti kabut. Tidak banyak catatan yang ditemukan tentang hal tersebut. Namun semua bukti ini bisa menyatakan bahwa Padang adalah kota penting bagi Jepang dalam kurun waktu Perang Dunia Kedua saat itu. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Ya, Nusana Padangan dimanapun berada, kita masih di program Suntiang Nagari Pro 4 RRI Padang pada kesempatan pagi hari ini. Ya, masih membahas tentang peran organisasi Bundo Kanduang dalam melestarikan adat dan budaya Minangkabau. Masih bersama narasumber kita Bunda Heni Herwina. Halo Bunda Heni, masih bersama kita ya? Halo Bunda Amna, tetap setia. Oke, tetap setia dan tetap semangat tentunya. Iya, insya Allah. Oke, Bunda, kalau tadi kita membahas tentang program untuk seorang ibu. Nah, bagaimana dengan program untuk seorang calon ibu yang sebelumnya yang akan menikah ini, Bunda? Wah, benar juga Bunda Amna. Tadi kalau kita bicara tentang peran ibu itu banyak sekali ya, banyak sekali harus kita bahas ya. Terutama tadi saya sempatkan saat istirahat ini melihat ada jurnal, karena kan kajian-kajian budaya juga banyak dibahas oleh kampus ya, kalangan kampus. Yang ini saya sempat lihat di IAIN Batu Sangkar, ada penelitinya yang mengkaji tentang peranan Bundo Kanduang yang ada. Secara umum terlihat bahwa peran publik sudah mulai sangat baik karena memang organisasinya sudah terstruktur dan saling mencerdaskan. Tetapi ada harapan peran domestik dari Bundo Kanduang lebih ditingkatkan lagi, terutama untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Yang paling sering kita dengar belakangan ini adalah KDRT ya Bunda Amna ya. Betul. Nah, terkait tersebut perlu adanya peran domestik dari Bundo Kanduang ini. Pertanyaan Bunda Amna sangat relevan, di mana kalau untuk calon ibu atau mungkin calon pengantin bahkan seperti halnya program-program yang sudah ada oleh Departemen Agama juga, kayaknya sangat inline untuk juga membekali generasi muda kita dengan pengetahuan bagaimana untuk menjadi seorang ibu sejak dia masih calon ibu
ya kan? Termasuk bagaimana untuk menyikapi lembaga perkawinan tentunya Bunda Amna. Jadi ya sangat luas kajian dan persiapan serta edukasi yang harus kita berikan, dan sebenarnya untuk pranikah sendiri juga pernah menjadi bagian dari program-program yang dilakukan oleh para Bundo Kanduang di berbagai lokasi di Sumatera Barat Bunda Amna. Untuk tahun ke depan tentunya ini lebih dikuatkan lagi, lebih mungkin kita fokuskan pada hal-hal tertentu, karena seperti Bunda Amna tahu dan Bundo serta pendengar juga tahu bahwa belakangan ini sering sekali terdengar adanya konflik-konflik dalam rumah tangga yang bahkan justru akibatnya mengerikan gitu ya. Mengerikan dan sangat merugikan pihak wanita atau pihak Bundo Kanduang sendiri begitu. Ya, pasangan yang sangat berbeda dalam banyak hal, kemudian mungkin terutama dalam komunikasi menyebabkan terjadinya kekerasan. Betul. Nah, itu juga sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Di beberapa lokasi daerah ada Bundo Kanduang kita yang memfokuskan untuk terkait bagaimana pencegahan kekerasan atau edukasi pada masyarakat untuk terkait ini juga Bundo Amna. Jadi hampir semua lini menyangkut perempuan sih sebenarnya, seolah-olah juga menjadi seolah-olah ada rasa tanggung jawab kita di situ untuk memperbaikinya. Termasuk sebagai ibu maupun calon ibu kalau kita melihat dari wanitanya saja gitu ya Bunda Amna ya. Nah sejauh ini karena saya melihat dari riset memang peran publik sudah diakui karena sudah terkoordinir dengan baik, karena yang disebut Bundo Kanduang itu dianggap memang adalah seorang yang cerdas dan berilmu, adil, agamanya juga bagus, sehingga ketika kita ada di organisasi semua orang harus berusaha belajar dan memperbaiki diri menjadi yang baik. Nah untuk itu oke, tapi masih ada PR untuk di skala domestiknya, karena kan peran publik dan peran domestik sangat berbeda, tetapi ya wanita namanya Bunda Amna harus multitasking kayaknya memang di luar itu kita bisa berperan dengan baik, tetapi di dalam juga mengkomunikasikan hal-hal yang seharusnya. Dan seperti tadi kita udah bahas tentang bagaimana sebenarnya Bundo Kanduang dengan menjujui anaknya sejak kecil sampai dewasa, tanggung jawab Bundo Kanduang itu memang tanggung jawab secara umum pendidikan gitu, dimana watak anak, karakter, dan semuanya itu lahir dari edukasi yang diberikan di dalam keluarga utamanya kan. Kalau mungkin di sekolah itu ilmu-ilmu umum yang dia dapatkan, tetapi watak dan karakter itu berat tanggung jawabnya di ibu, di domestik. Seperti itu. Nah kalau seandainya sekarang kita sering lihat ada berita yang memprihatinkan, ada perlakuan yang kasar terhadap wanita, atau sebaliknya wanita ada juga yang tidak adil bersikap terhadap laki-laki, atau bahkan anak-anak ada juga ya, terakhir ini saya dengar beritanya Bunda Ana ya, itu kita harus review ke belakang, evaluasi lagi backgroundnya seperti apa, seperti itu kan ya. Makanya saya lihat tuh juga di berita yang terakhir tuh di Jambi ya, di mana ya ada sesuatu yang sangat tidak biasa, dan akhirnya diarahkan untuk dicek ke dokter apa backgroundnya dan apa masalah sebenarnya gitu. Jadi mudah-mudahan melalui edukasi yang selalu kita lakukan baik di sekolah maupun di organisasi, dalam hal ini kita bicara sebagai Bundo Kanduang misalnya, hal-hal yang negatif yang seharusnya tidak muncul bisa kita tekan melalui program-program yang jelas sesuai target yang ingin kita laksanakan Bunda Amna. Memang sih ya Bunda Heni, program Manjuja ini sebagai awal seorang anak menerima pendidikan dari seorang ibu terutama begitu ya. Karena barangkali Bunda Amna sedikit saya sharing juga, kan saya bilang dulu saya belajar jadi ibunya tuh tidak di sini. Jadi kalau kebetulan di negara tempat saya tinggal sampai usia anak balita 4 tahun itu, memang mereka kan negara yang sangat sedikit melahirkan ya, sehingga mereka memberikan perhatian sangat pada ibu tuh luar biasa. Mulai dari diregisterkan di kantor pemerintahan, kemudian nanti biaya melahirkannya juga mereka ganti. Kemudian juga ketika seorang ibu lagi masa hamil itu ada petugas sosial yang diminta mendampingi. Jadi seperti saya yang benar-benar awam itu sampai beli alat-alat buat calon bayi itu didampingi, diantarkan ke supermarket kayak gitu Bunda Amna. Luar biasa Tapi Jepang mereka merasa
peran ibu itu, kemampuan ibu itu harus diperhatikan dengan sangat baik. Ya, nggak usah lah ngasih materi lah ya kalau mungkin kita negara berkembang belum mampu, tetapi perhatian terhadap seorang ibu itu sangat luar biasa. Misalnya juga kalau naik kendaraan umum itu ada kayak jadi tahun berapa ya, tahun 2019 saya ada kemudian riset di sana, lalu ada generasi muda kita yang lagi di sana dan istrinya baru melahirkan, kita sharing, mereka masih menceritakan betapa luar biasanya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap seorang ibu. Jadi kalau misalnya naik kendaraan umum, seorang ibu tuh mungkin hamilnya belum gede ya, itu ada kayak pin khusus dia lagi hamil gitu. Jadi orang akan tahu dia lagi hamil dan akan diberikan tempat duduk yang istimewa gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita di kendaraan umum kan bis misalnya itu kan berdiri biasa aja gitu ya, atau kereta. Nah nanti dengan adanya pin khusus itu si ibu otomatis harus dikasih tempat yang layak kayak gitu. Jadi kayaknya kapan ya kita juga memperhatikan seorang ibu seperti itu gitu ya. Calon ibu juga gitu. Belum lagi gizi dan makanan untuk balita yang sangat berpengaruh pada pertumbuhannya nanti. Jangan sampai stunting atau pertumbuhannya terganggu. Itu mungkin satu pertemuan lagi juga. Stunting, kemudian satu pertemuan, kemudian manjunya juga di pertemuan yang lain. Manjunya satu pertemuan. Jadi kita mengumpulkan judul. Bisa aja Bunda. Maksudnya satu dengan lainnya kan saling terkait ya Bunda Amel ya. Betul. Fisiknya juga perlu dibangun dari generasi muda kita, kemudian akhlaknya juga, dan itu peranan kita sebagai wanita Bundo Kanduang itu sangat besar. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Oke, Bunda Heni, nggak kerasa ya, ini kita sudah di penghujung kebersamaan kita untuk ya, kesempatan pagi Terima hari kasih ini. ya kesempatan Sama-sama hari ini. Bunda Heni. Bermanfaat ya dialognya. Pasti bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan menginspirasi dan membuat kita jadi berpikir apalagi yang harus kita lakukan untuk masyarakat kita ya. Insya Allah. Dan keluarga kita. Iya. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih banyak Bunda. Sehat terus ya Bunda Heni ya. Jangan sakit lagi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sana pendengar, demikian tadi perbincangan kita di Suntiang Nagari bersama Dr. Heni Herwina dari Biro Pendidikan Bundo Kanduang Sumatera Barat tentang peran organisasi Bundo Kanduang dalam melestarikan adat dan budaya Minangkabau. Terima kasih atas kebersamaannya dan pastinya minggu depan kita akan kembali lagi di program yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.